Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Medatul Farhi. Oke, kali ini bakalan bahas mengenai fungsi kuadrat lagi. Ini kelanjutan dari video gue yang sebelumnya. Dan fungsi kuadrat ini lebih ke hubungan-hubungannya. Jadi kayak nanti ada potongan, ada pola hubungan garis sama parabola. Nah, kita kan udah tahu nih kalau misalkan fungsi kuadrat itu punya bentuk umum yang ax kuadrat plus bx plus c. Nah, itu nggak selalu sama dengan 0. Jadi dia bisa sebagai y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, si y itu nilainya akan sama dengan fx. Nah, terus kalau misalkan si a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, dan c itu adalah konstantanya. Dan ini salah satu gambar dari fungsi kuadrat. Gambar dari grafiknya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya ini koordinatnya, sumbu, terus ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, di sini kalau misalkan kalian punya titik puncaknya di P sini. P, berarti kita punya X puncak dan Y puncak. Kita tinggal cari aja di sini XP, di sini YP. Nah, buat nyari titik puncak, misal kita nyari X puncak, itu gampangnya tinggal minus B per 2A. Jadi kan kita punya rumus umum yang AX kuadrat plus BX plus C kan. Nah, kalau misalkan kita nyari titik puncaknya, tinggal min B per 2A. Min B per 2A. Nah, terus buat nilai ekstrimnya atau titik baliknya, atau nilai Y puncaknya, itu tinggal diskriminan dibagi sama minus 4A. Nah, nilai diskriminan kan kita udah tahu B kuadrat min 4AC. Nah, terus di sini kita kalau misal kita mau nyari Y maksimum atau Y minimum, itu tinggal kita lihat A-nya. Jadi kalau misalkan si A-nya kurang dari 0, berarti dia maksimum. Kalau misal A-nya lebih dari 0, itu minimum. Soalnya kita bakalan ngelihat si kurvanya itu menghadap kemana. Nah, buat sketsa grafiknya, kalau misal kita punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nah kita lihat keterbukaannya. Keterbukaan tuh dia tuh menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Jadi kalau misal dia menghadap ke atas, kita pasti tahu si nilai A-nya, A ininya, itu lebih dari 0. Jadi 1, 2, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia menghadap ke bawah, itu A-nya kurang dari 0. Jadi si A-nya tuh bakalan negatif, kayak gitu. Nah, terus buat nilai puncaknya. Nah, ini tuh kayak udah trik-trik buat ngerjain soal kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan puncak, nih. Puncaknya tuh kalau misal kita punya grafik kayak gini, kanan sumbu Y. Jadi kalau misalkan si puncaknya ada di kanan sumbu Y, nah ini kan sumbu Y. Kalau misal dia ada di sebelah kanan, itu A sama B-nya beda tanda. Maksudnya beda tanda tuh A sama B-nya tuh ada plus ada minus kayak gitu. Nah, kalau di sumbu Y-nya berarti nilai B-nya tuh 0. Jadi kalau tepat di sumbu Y-nya itu B-nya 0. Nah, kalau di kiri sumbu Y itu B sama A-nya sama tandanya. Jadi kalau kanan itu beda, kiri itu sama. Nah, kalau misal di sumbu Y-nya berarti B-nya tuh 0. Nah, terus kalau misalkan kita nyari nilai C-nya. Nah, ini tuh A, B, sama C. Nah, C itu kan konstanta. Nah, kalau misalkan kalian tahu sih nilai C-nya berpotongan dengan sumbu Y. Nah, kalau misalkan dia berpotongan sama sumbu Y yang negatif, berarti yang di bawah itu nilai C-nya berarti kurang dari 0. Sedangkan kalau misal dia menyentuh 0,0, berarti si C-nya 0. Oke, dan kalau misalkan si sumbu Y positif di atas, berarti si C-nya lebih dari 0. C-nya lebih dari 0. Jadi kalau misalkan kalian lihat kayak gini, nah liatin puncaknya, dia puncaknya ada di sebelah kanan. Terus dia menghadap ke bawah nih, dia menghadap ke bawah berarti A kurang dari 0. Oke, terus dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y berarti A sama B-nya tuh beda tanda. Nah terus karena dia menyinggung sumbu berpotongan sama sumbu Y yang di atas, Y positif di sini, dia berpotongan di sini. Karena dia sumbu Y positif, makanya nilai C-nya itu lebih dari 0. Kayak gitu.
Jadi kalian bakalan tahu nilai-nilainya dan posisi dari si grafiknya itu. Nah, terus buat ngecek nilai diskriminan. Nah, diskriminan ini berpotongan dengan sumbu X. Jadi kalau misalkan dia tidak berpotongan, nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, kalau misal dia berpotongan di satu titik, itu diskriminannya sama dengan 0. Kalau misal di dua titik, diskriminannya lebih dari 0. Nah, di sini kita bisa bahas dia definite negatif atau definite positif, tapi sama-sama diskriminannya kurang dari 0. Nah, buat nilai definite negatif itu A-nya kurang dari 0 beririsan dengan D-nya kurang dari 0. Kalau misal definitnya positif itu A-nya lebih dari 0 sama diskriminannya kurang dari 0. Sama-sama kurang dari 0 diskriminannya, tapi kita ngelihat si nilai A-nya. A-nya kalau misal dia kurang dari 0 negatif, kalau lebih dari 0 dia positif. Nah, terus buat hubungan garis dan parabola. Nah, jadi kalau misalkan kalian nilai, jadi kayak misal kita punya dua persamaan kuadrat kayak gitu. Jadi ada Y1 sama Y2. Y1 sama Y2. Jadi kita punya dua persamaan kuadrat. Oke. Nah, ini tergantung nilai diskriminannya. Jadi kalau misalkan dia, misalnya ada garis sama parabola. Y1-nya parabola dan Y2-nya garis, dia nggak saling menyentuh. Nilai diskriminannya sama dengan 0. Sorry, ini kurang dari 0 harusnya. Ini harusnya kurang dari 0. Dan kalau misal dia menyentuh atau menyinggung kayak gini, dia itu nilai diskriminannya sama dengan 0. Terus kalau misal dia memotong di dua titik, itu diskriminannya lebih dari 0. Nah, kalau misalkan kita pengen membentuk fungsi kuadrat yang baru. Nah, selain cara 1 sama 2, misal kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus C. Ya kan? Di persamaan umumnya. Nah, kalau misal kita punya puncak, jadi diketahui puncaknya, itu rumusnya tinggal Y yang besar ini adalah persamaan yang baru, itu akan sama dengan A dikali sama X min X puncak kuadrat plus Y puncak. Nah, A itu adalah variabel, nanti tuh dia tuh kelipatan berapa, kayak gitulah pokoknya. Jadi kalian masukin dulu nilai puncak-puncaknya, nanti bakalan ketemu sama nilai A-nya, terus baru masukin ke persamaannya. Nah, terus yang kedua itu misalkan si grafiknya itu nyinggung di dua titik X. Nah, nanti diketahui X1 sama X2. Makanya rumusnya jadi Y besar sama dengan A dikali X min X1 X min X2. Kayak gitu. Nah, terus selain 1 sama 2 yang tadi, itu bisa pakai Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Kayak gitu. Jadi pokoknya ini tuh dasar buat rumusnya. Jadi kalau misalkan kalian banyak-banyak ngerjain soal, itu pasti nggak jauh-jauh dari sini. Dari rumus ini. Ketemu puncaknya, ketemu di dua titik, atau ketemu di salah satu garis singgung sama Y-nya, terus sama puncaknya, kayak gitulah. Pokoknya bolak-balik aja di sini. Pokoknya kalian harus hafal dulu rumus-rumusnya dan ketentuan-ketentuannya. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.